Welcome to our channel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda edisi 22 Mei tahun 2020. Hari ini kita mendengar dari bacaan Injil tentang bagaimana Yesus mengungkapkan suatu hal yang saya rasa kadang-kadang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yaitu adalah tentang masalah penderitaan. Kita memang kerap kali juga atau hampir semua orang pasti mengalami yang namanya penderitaan. Apalagi penderitaan itu kadangkala itu membuat kita terluka, membuat kita hampir putus asa dan juga sedih hati ketika mengalami penderitaan. Sehingga hal ini membuat kita berusaha untuk lari dari yang namanya penderitaan. Tetapi kadangkala karena situasi, kita pun apa boleh buat harus mengalami yang disebut dengan penderitaan. Dalam kehidupan beriman, kadang-kadang kita jatuh pada pandangan yang lebih negatif atau sangat ekstrim menurut saya. Karena apa? Karena yang namanya penderitaan kemudian dianggap sebagai efek dari sebuah dosa, atau bahkan dianggap sebagai suatu hal yang disebut dengan hukuman dari Tuhan kepada orang-orang yang sungguh jauh dari Tuhan. Tetapi dengan Injil hari ini ada hal yang sangat menarik dan bahkan menjadi suatu kebalikan dari hal yang biasa kita pahami sehari-hari, yaitu bahwa setelah penderitaan ada sukacita bagi orang-orang yang setia percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun juga menderita dalam rangka menyelamatkan kita semua. Ia rela sengsara, wafat hanya untuk orang-orang seperti kita di dunia ini. Tetapi setelah kebangkitannya, itulah titik awal dari sukacita bagi siapa saja yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Allah. Tetapi persoalannya sekarang bagi kita adalah, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sungguh mampu mengalami kasih Yesus itu sehingga kita memiliki sikap iman yang benar atau tepat, yaitu apakah di tengah-tengah penderitaan kita, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita sungguh setia atau mau tetap beriman kepada Yesus. Karena apa? Kalau seandainya kita tidak mampu untuk setia, bahkan dengan penderitaan yang kita alami itu, artinya penderitaan kita ya tetap menjadi penderitaan dan tidak membuat hal yang baru dalam kehidupan kita atau memberikan hal yang sangat positif dalam kehidupan kita. Apalagi mau yang namanya sukacita, semuanya menjadi nol atau kosong. Tetapi ketika kita ingat akan Yesus, ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab suci, bahwa dengan percaya kepada Yesus, kita setia kepada Yesus, semua penderitaan kita itu tidak sia-sia, tetapi menuntun kita menuju kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang saat ini beriman kepada Yesus, mari kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mau ataupun juga kita mampu setia kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi penderitaan yang kita alami sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa lari dari yang namanya penderitaan di dunia ini. Terlebih karena setiap orang yang berusaha membawa kebenaran itu lebih banyak mengalami penderitaan. Sama seperti Yesus, para murid, para jemaat perdana, dan juga orang-orang pendahulu kita, para Kristiani di awal-awal, di mana penganiayaan begitu besar terhadap orang-orang Kristen. Mereka membawa kebenaran Allah, tetapi mengalami penderitaan yang besar, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka. Itulah contoh-contoh mengapa penderitaan itu adalah bagian dari kita yang membawa kebenaran atau menghidupi kebenaran. Jadi sekali lagi, apakah kita mau setia beriman kepada Yesus di tengah-tengah penderitaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Semoga demikian.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan